Aku terus memandangi foto itu. Pada saat itu aku bertanya-tanya, apakah mereka masih di taman? Aku menanyakannya kepadanya dan dia mengangguk. Kami meninggalkan segalanya di sana. Mereka melakukannya. Ketika penculikan menjadi tidak terkendali, ayahku bilang kepada Ben bahwa kami tidak bisa bekerja lagi. Dia tidak protes dan kalau dia ingin memintaku pergi. Dia kemudian menatap foto-foto itu sendiri sebelum berkata, jika aku tinggal lebih lama di sana, aku akan pergi sendiri. Jake menatapnya sebentar sebelum menatapku dan bertanya, kakakmu masih hidup kan? Aku mengangguk, masih terkejut. Jake kemudian membungkuk ke depan dan berkata, ketika kamu bertemu dengannya, bisakah kamu bertanya, apakah dia ada hubungannya dengan itu? Bukan karena kurang hormat, tapi ini hanya sesuatu yang perlu aku ungkapkan. Sudah begitu lama menghantuiku semua ini. Aku berjanji padanya bahwa aku akan melakukannya. Malah, aku sedang berpikir bahwa aku akan bertemu dengannya keesokan harinya. Sudah waktunya aku bertemu dengannya. Setelah hari itu, aku naik mobil dan pergi menemui dia. Aku hanya bertanya-tanya, apakah dia mengingatku? Tapi aku tidak akan mengharapkan banyak. Ketika aku mengemudi, aku merasa ini terasa akrab. Rasanya seperti pertama kali aku pergi menemui kakak di panti jompo. Dengan jalan yang berkelok dan bagian kerikil kecil di ujungnya. Barulah aku tahu ini adalah rumahnya. Setidaknya begitu yang kudengar. Tanda ST, Mare S Mental Institute tidak bisa lebih besar. Aku tidak bisa percaya bahwa aku tidak mengingatnya. Meskipun itu sebelum aku bisa membaca, jadi bisa jadi itu alasannya. Aku masih punya berkas dan foto-foto yang Jack biarkan aku simpan. Dia tidak mau menyimpan sesuatu yang berakhir dalam tragedi. Aku menandatangani namaku di bagian depan. Dan seseorang mengantarku ke tempat dia berada. Mereka membuka pintu itu dan itulah saat aku melihatnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, akhirnya aku melihat kakek. Meskipun dia hidup, dia terlihat mati. Dia bernapas tapi wajahnya sangat cekung. Sungguh menyedihkan melihatnya seperti ini, tapi aku harus tahu apa yang terjadi. Aku duduk di kursi dan berkata, kakek. Dia tidak bergerak untuk menatapku, dia hanya menatap satu titik di lantai. Aku Adam. Dia masih menatap tempat itu. Jelas dia tidak akan berbicara denganku, tapi aku punya ide. Aku mengeluarkan foto pintu masuk dan menahannya di depannya. Itu saat matanya bersinar, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dia meraih foto itu dari tanganku dan menatapnya lama. Dia tersenyum melihat semua orang, dan mulai bicara seolah-olah kita melanjutkan percakapan. Kami begitu bahagia hari itu. Bertahun-tahun kerja keras akhirnya membuahkan hasil dan taman itu kini menjadi kenyataan. Perawat yang berdiri di samping pintu terkejut. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya bicara sebelumnya. Kemudian aku mulai menyebarkan foto-foto lain di atas meja dan dia tidak ragu untuk mengambilnya dan bercerita. Kami menghabiskan berjam-jam untuk membicarakan bagaimana dia berhasil membuat patung-patung, wahana, hadiah-hadiah, bahkan stand-stand. Setelah dia melihat foto terakhir di atas meja, aku melihat bahwa yang satu dengan The Happy Rascals masih terjebak di dalam kotak. Aku mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Dia melihatnya dan dia senang. Tapi kemudian dia berubah. Perlahan-lahan dia terlihat khawatir, kemudian kesal, kemudian terkejut ketika dia menyadari sesuatu. Dia langsung bangkit dari kursi roda dan tiba-tiba terlihat ketakutan. Aku harus kembali. Dia terus mengatakan itu. Berulang kali sampai perawat masuk dan mencoba menenangkannya. Aku harus kembali, ya. Setelah itu, lebih banyak perawat harus datang untuk mengantisipasi jika dia mulai ribut. Mereka mengatakan aku harus pergi sebelum dia semakin gelisah. Tapi saat aku pergi, aku mendengar kakekku mengatakan satu hal lagi. Sebelum mereka harus memberinya obat penenang, aku harus menyelamatkan anak-anak. Aku tidak tahu apakah itu hanya omong kosong orang gila atau dia serius. Tapi apa yang dia maksud dengan kembali untuk menyelamatkan mereka? Sekarang aku perlu tahu satu hal lagi. Aku harus pergi ke tempat ini dimulai. Aku harus pergi ke taman liar. Perjalanan itu panjang tetapi akhirnya aku sampai di sana.
Aku terkejut ban mobilku tidak meletus dari jalan yang begitu tajam. Aku pikir seluruh mobilku akan terguling. Tapi ketika aku melihatnya, aku masih tercengang. Situs itu sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki tetapi masih sebesar dulu. Tanda weld per kebanyakan masih ada tetapi lampunya hilang dan huruf W-nya miring sampai hampir terlihat seperti M. Wahana besar yang mengelilingi seluruh taman itu berkarat dan sebagian besar hancur oleh waktu. Aku bahkan tidak yakin aku bisa menyisir tempat ini tanpa terkena serpihan puing-puing. Tapi ketika aku masuk, semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada yang roboh saat aku melangkah dan semuanya hening. Semua stan sudah membusuk dan patung plastik kecilnya kotor dan setengah hancur. Kepala badut kecil semuanya sudah terlepas dari catnya dan pistol airnya berjamur. Semuanya seperti mimpi buruk, sesuatu yang mungkin akan kamu lihat dalam serial kartun horor yang cheesy. Tapi aku tidak melihat di mana robot seharusnya berada. Panggung Happy Rascals benar-benar kosong kecuali debu dan potongan kayu yang jatuh dari atas panggung. Aku mengharapkan mereka akan berdiri di sana dengan topeng plastik yang membusuk dan logam yang berkarat. Kemudian aku bertanya-tanya, apakah ada ruangan di belakang panggung tempat mereka disimpan semalam? Saat aku berjalan di belakang panggung, aku melihat pintunya terbuka lebar, hampir seperti memanggilku. Ketika aku melewati pintu itu, aku terkena bau yang sangat menjijikan. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku pikir orang meninggalkan makanan di dekat panggung. Aku terus maju. Karena hanya dari cahaya aku bisa melihat logam dari robot-robot itu. Tapi ada 6 di ruangan itu.